Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama-tama kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul melalui via online ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Serta salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Saleh, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Kemudian kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja saya serahkan ke Mas Ihsan ya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Sebelumnya saya mohon izin kepada sahabat Iqbal ya, karena di sini ada beliau selaku ketua komisariat mandataris yang terpilih saat R3 kemarin, jadi saya mohon izin buat Pak Kom, izin masuk. Siap Mas Ihsan, matur nuwun. Terus yang kedua, saya juga mohon izin kepada Mbak Ira, karena ini juga bagian dari kegiatan Raya Nusantara. Masuk. Saya mohon izin ya Mbak Ira, dan Mas Rangga ini juga ada kan di ada Mas Rangga juga. Mohon izin semuanya untuk kemudian bisa kita semua bisa berdiskusi bersama perihal buku terbitan dari IP atau terbitan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mas Wahid ada ya, cuma saya ndak usah izin lah, izinnya nanti ke Aris. Iya Mas, kalau minta saya nggak tak izinin soalnya. Izinnya saya ke Aris saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke penyampaian ini, mari kita berdoa kepada para pejuang, kepada para pendahulu kita di PMII, dari mulai Mahbub Junaidi dan lain sebagainya, sampai kepada orang-orang masyayikh di Nahdlatul Ulama. Ridhoillah wali syafaatir Rasulillah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, semoga doa-doa kita diijabah sehingga sahabat-sahabat kita terdahulu seperti halnya Mahbub Junaidi dan lain sebagainya bisa tetap mendapatkan berkah dari organisasi yang diperjuangkan oleh mereka semua. Baik, kita langsung masuk ke materi, namun perkenankan saya untuk memberikan pengantar, yaitu terdapat pada bagian muqaddimah. Kalau bagian pengantar buku ini saya rasa
bagian kecil dari mukadimah dan bagian inti pengantarnya ada di halaman 19 ya. Jadi pada bagian pengantar di sini buku Sains 45 itu merupakan buku yang berisi catatan-catatan kecil, catatan-catatan pertanyaan daripada sebagai upaya menjawab masalah-masalah yang hadir pada hari ini dan juga hadir di masa yang akan datang seperti itu. Dan mungkin karena memang ada kalimat yang menjadi bagian dari judul, ada buku Sains 45, Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong 1 Abad Kemerdekaan, mungkin ini juga menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang yang melihat, karena memang ada kalimat menyongsong 1 abad kemerdekaan, dan kalimat-kalimat ini terkadang disandingkan dengan misalnya SDGs atau Wacana Pembangunan Berkelanjutan, atau juga kalimat-kalimat yang seperti halnya menyambut generasi emas Indonesia 2030 itu. Ini mungkin bisa menjadi bahan tertawaan dengan ketika kita melihat judul daripada buku ini. Namun di luar daripada itu, buku terbitan IP yang terbit pada 2016 ini sebenarnya ketika dikuliti secara lebih rinci, tulisan-tulisan di dalamnya ini patut menjadi pertimbangan sebagai bagian dari mempertanyakan berbagai persoalan dan masalah yang ada di Indonesia. Dan juga karena kerangka daripada buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar, pertanyaan-pertanyaan berjumlah kurang lebih 45, itu yang menjadikan buku ini bisa jadi sumber kritik, juga jadi sumber otokritik kepada manusia Indonesia dan khususnya kepada pemerintah Indonesia itu sendiri. Dan harapannya ketika teman-teman sahabat-sahabat Rayon Nusantara mengkaji buku Sains 45 ini bisa menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan bidang eksakta secara khusus dan ekonomi juga secara khusus. Walaupun perbincangan tentang diskursus eksakta dan perekonomian di buku ini masih begitu minim. Namun saya rasa ini tidak menjadi suatu persoalan yang krusial, dan pada intinya semoga buku ini bisa membuka tabir bahwasanya betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan dan secara lebih umum bagi manusia Indonesia seperti itu. Mungkin ini juga bisa menjadi pijakan awal untuk kemudian nanti kita mencari referensi buku-buku yang lain yang fokus membahas masalah-masalah di dunia matematika dan ilmu pengetahuan alam ataupun masalah-masalah di perekonomian yang memang berlatar belakang daripada Rayon Nusantara seperti itu. Tadi juga saya mendapatkan masukan dari Mas Labik. Itu ada karya dari Mas Andi, Filsafat Ekonomi, cuma judulnya apa gitu, dan itu saya rasa bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian nanti dijadikan referensi diskusi
teman-teman Raya Nusantara ataupun nanti menunggu pemekaran daripada Raya Nusantara, rayon ekonomi. Oke, lanjut di buku ini Sains 45 ini ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan muda yang pernah berkegiatan dan berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan IP. Selain muda, kategori muda ini berada di bawah usia 45 tahun ya jika dibaca di dalam buku. Dan selain kategori itu, keunggulan ilmiah dari masing-masing ilmuwan ini yang menjadi pertimbangan. Mereka menyelesaikan program doktoral, terus kemudian aktif di penelitian dan publikasi. Dan yang lebih penting lagi, mereka ingin berkontribusi lebih sebagai ilmuwan Indonesia. Dan pada bagian mukotimah, di sini ada masalah-masalah yang menjadi latar belakang timbulnya agenda Sains 45 ini, di mana salah satu masalah daripada ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu adanya sistem pendanaan yang bersifat kompetitif dan sistem pelaporan yang menyita waktu, dan ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Kemudian tidak adanya budaya ilmiah yang menginspirasi sebagai akibat dari diabaikannya penelitian mendasar selama puluhan tahun. Itu mungkin ada beberapa masalah ilmu pengetahuan yang mendasar. Dan pada bagian mukotimah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya dicantumkannya nama Kartini dan pernyataan Kartini di bagian tersebut itu yang menyatakan bahwasanya cahaya hanya dapat menyala jika kita memiliki semangat menyelidik ataupun spirit of inquiry. Itu saya rasa adanya sikap skeptis, sikap ragu yang kuat, dan terus mencari semangat-semangat itu yang memang harus terus ditumbuh kembangkan untuk kemudian ilmu pengetahuan bisa dapat terus menyala. Itu harapan, saya rasa harapan. Dan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber, yang satu ini bersumber, yang kedua ini bermanfaat. Ini saya rasa tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu pengetahuan bersumber daripada kearifan, kalau bisa bersumber dari kearifan lokal masyarakat Indonesia itu sendiri, dan bermanfaat juga bagi masyarakat Indonesia sendiri. Atau jika dikembalikan kepada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, itu tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu. Dan di sini, di buku ini juga dijelaskan bahwasanya ada kategorisasi ilmu pengetahuan yang berkelindan satu dengan yang lain, membentuk suatu lingkaran kalau di buku ini dituliskan. Yang satu adalah ilmu pengetahuan sebagai metode dan alat. Terus yang kedua ilmu pengetahuan sebagai kerangka berpikir. Dan yang ketiga ilmu pengetahuan sebagai budaya. Ketiganya ini satu dengan yang lain saling berhubungan. Ilmu pengetahuan sebagai metode, dia digunakan latar belakang analisis, latar belakang budaya-budaya ilmiah dengan metode dan lain sebagainya, itu untuk mencari sebuah jawaban keluar, jawaban dari permasalahan-permasalahan, itu yang kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai metode dan alat. Jika kemudian sebagai metode dan alat sudah dipraktikkan, maka nantinya diharapkan ilmu pengetahuan ini akan membentuk kerangka berpikir dari setiap individu yang ada, yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai metode dan alat. Dan pada akhirnya
nanti ilmu pengetahuan dan budaya ilmu pengetahuan itu akan membudaya. Itu yang saya rasa menjadi penting pada pembahasan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu buku ini terdiri dari 8 bab, atau jika kita baca pada bagian ini ada 8 suku pertanyaan yang itu kesemuanya juga sama halnya seperti ilmu pengetahuan tadi. Bab ini hanya pembagian berdasarkan pembahasan daripada artikel-artikel di dalamnya, dan itu dikelompokkan menjadi ke dalam setiap bab, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya bukan diminta tolong ini, tapi dikerjain ya untuk membahas bab 1, yaitu identitas, keragaman, dan budaya. Jika boleh saya lompat sebentar, sebenarnya buku ini menjadi bahan bacaan daripada kelas membaca seperti itu. Itu sebenarnya rencana awal daripada mengulikan mengaji buku ini. Dan karena memang keterbatasan berkaitan dengan permasalahan pandemi, jadi pembahasan kita lakukan ataupun kegiatan membaca buku ini kita alokasikan secara online, dan harapannya nanti ke depan baik nanti entah bab 2 dan seterusnya bisa kita bahas secara bersama-sama dengan duduk bersama, dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik nanti setiap anak membaca satu artikel, terus kemudian kita diskusikan pada bagian akhir, atau nanti diskusi pada akhir pembacaan dari artikel-artikel yang ada pada bab tersebut. Mungkin itu gambaran ke depan, semoga nanti tetap istiqomah, menginspirasi, dan konsisten, sehingga buku-buku apapun bisa menjadi bahan referensi. Terlebih kalau bisa nyerempet-nyerempet ketika Raya Nusantara, maka nanti diharapkan nyerempet-nyerempet dengan latar belakang MIPA, eksakta, dan nyerempet-nyerempet dengan bahasan-bahasan berkaitan dengan perekonomian. Mungkin itu. Lanjut. Jadi pada bab 1 berkaitan dengan identitas, keragaman, dan budaya, ini jika sahabat-sahabat sudah membaca terlebih dahulu berkaitan dengan bab 1, maka poin daripada judul bab 1, baik itu identitas, baik itu keragaman, baik itu budaya, itu dijelaskan secara detail, secara gamblang, dengan jelas pada artikel 1, pada artikel 2, dan pada artikel 3. Itu penjelasan-penjelasan lebih rinci, mulai dari penegasan keragaman ataupun pluralitas Indonesia, dari suku, budaya, agama, nilai, bahasa, dan lain sebagainya sebagai bentuk heterogenitas. Lalu misalkan disebutkan Indonesia berjumlah 300 suku bangsa, Indonesia memiliki 700 bahasa daerah, perbedaan warna kulit, golongan, keragaman agama. Bahkan jika kemudian pemerintah hanya mengakui adanya 6 agama, maka itu sebenarnya adalah penyempitan daripada agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena agama-agama lokal, kepercayaan-kepercayaan lokal di masyarakat itu sangat-sangat banyak seperti itu.
itu dan poin-poin identitas, misalkan saja pada artikel yang pertama itu berkaitan dengan perkembangan. Ada kalau ini dari artikel 1 judulnya apa yang menjadikan Indonesia itu Indonesia. Ini pertanyaan, dan seluruhnya nanti di artikel di buku-buku ini isinya judulnya adalah pertanyaan. Dan nanti bagian-bagian di dalamnya, baik itu di setiap paragraf ataupun pada bagian akhir paragraf dan juga penutup daripada setiap artikel, itu nanti juga berisi pertanyaan. Itu yang menjadikan buku ini saya rasa perlu kita pelajari, dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menuntut kita untuk menjawabnya seperti itu. Jadi nanti jangan kaget ketika teman-teman, sahabat-sahabat membaca buku ini dan pada beberapa bagian banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu. Misalkan ini pada artikel 1 berjudul apa yang menjadikan Indonesia itu Indonesia. Ini tentu sedikit menggelitik karena kalau kita hanya melihat judul maka ada rasa humor sebenarnya. Tapi jika ditelisik lebih dalam, pada bagian awal artikel 1 ini dijelaskan perkembangan definisi dari Indonesia itu sendiri. Jika kemudian pada zaman-zaman sebelum kolonial itu atau zaman kerajaan dan lain sebagainya, itu definisi Indonesia itu belum muncul. Namun definisi tersebut mengalami perubahan sesuai konteks dan perkembangan zaman. Itu yang kemudian adanya perkembangan definisi Indonesia. Misalkan saja definisi Indonesia pada bagian awal itu hanya merujuk sebagai suatu wilayah geografis, ataupun ini berkaitan dengan letak wilayah, berkaitan dengan batas-batas wilayah dan lain sebagainya. Bukan sebuah etnografis, kesukuan ataupun budaya. Bahkan Indonesia belum dikategorisasikan sebagai suatu bangsa negara yang dijadikan sebagai modal politik. Dan Indonesia dimaknai sebagai modal politik itu baru muncul pada saat masa kolonial. Ini pemaknaan ini sebenarnya digunakan untuk mobilisasi rakyat dalam rangka memerdekakan diri dari cengkraman kolonialisme. Ini adanya perubahan pemaknaan Indonesia dari prakolonial sampai masa kolonial, dan pasca kemerdekaan berarti 45 sampai kemudian ada batasan selanjutnya yaitu reformasi. Berarti pasca kemerdekaan 45 sampai 98 itu identitas Indonesia lebih diarahkan ataupun dikonstruksikan ataupun diorientasikan sebagai ideologi politik dan pengembangan ekonomi nasional. Ini bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan pada era pasca kemerdekaan, era Soekarno sampai kemudian sebelum era reformasi, yaitu rezim Soeharto. Itu arah pengembangan ekonomi nasional ditekankan sebagai bagian dari definisi Indonesia itu sendiri. Dan pasca reformasi dan pasca reformasi yang diiringi dengan wacana demokratisasi dan wacana desentralisasi, ini yang kemudian memunculkan suatu hal yang dilematis agar kemudian kita bisa
menjadikan Indonesia ini sebagai identitas kolektif yang memiliki fokus, memiliki tujuan pada karakter dan perilaku manusia Indonesia. Jadi Indonesia ini bukan lagi proyek politik ataupun proyek perekonomian. Ini masa-masa pasca reformasi yang kemudian dijadikan pembentukan karakter dan perubahan perilaku manusia dan lain sebagainya. Dan perkembangan pemaknaan identitas ini harus terus digali dan harus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari era ke era. Dan bahkan bisa jadi pasca reformasi 10 ataupun 20 tahun mendatang, pemaknaan terhadap Indonesia ini akan menjadi berbeda daripada pemaknaan kita terhadap Indonesia pada masa sekarang. Dan saya rasa pemaknaan terhadap Indonesia pada masa sekarang itu akan menentukan pemaknaan Indonesia pada masa yang akan datang. Itu saya rasa perkembangan pemaknaan terhadap Indonesia. Dan pentingnya lagi adalah bahwasanya heterogenitas, keragaman. Jadi saya lebih suka untuk menyebut heterogenitas yang ada di Indonesia, baik itu suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, itu sebagai keragaman, bukan perbedaan. Itu mungkin yang entah saya ingin menyampaikan itu. Dan keragaman kepercayaan, keragaman nilai, keragaman pikiran, keragaman karakter, keragaman yang lain seperti halnya keragaman agama, keragaman perilaku manusia Indonesia ini harus kita jaga, karena saya rasa itu adalah fondasi awal daripada pemaknaan kita terhadap Indonesia. Indonesia bukan ataupun tidak bisa Indonesia bukan Indonesia itu tidak bisa ada tanpa heterogenitas itu sendiri, karena heterogenitas, keragaman-keragaman yang ada itu sudah melekat pada tubuh Indonesia itu. Dan bagaimana merancang ataupun sebenarnya yang perlu menjadi PR kita adalah dari keragaman tersebut kita bisa hidup bersama, hidup harmonis, dan membahagiakan dengan membahagiakan individu-individu yang lain. Itu untuk artikel 1. Saya rasa poin keragaman, poin identitas ada pada bagian artikel 1 yang kemudian dilanjutkan pada artikel yang kedua. Kalau artikel yang kedua ini berjudul Torang Samua Basudara, satu bangsa di tengah keragaman. Ini apa ya? Pembahasan lebih lanjut daripada keragaman identitas di artikel 1 lebih dijelaskan dengan lebih dalam pada artikel 2. Dan perbedaannya adalah pada bagian heterogenitas ataupun keragaman kultural, kekayaan lokal Indonesia ini pada bagian artikel 2 itu dijelaskan lebih lanjut bisa menjadi solusi alternatif. Baik itu masalah sosial yang dihadapi masyarakat lokal ataupun masalah sosial yang dihadapi masyarakat nasional ataupun masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat global, baik saat ini ataupun mendatang. Jadi penggalian keragaman kultural, penggalian kekayaan lokal ini bisa kita jadikan solusi alternatif bagi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lokal, di tingkat nasional, atau bahkan di tingkat global sekalipun. Dan ini memungkinkan
Dan dari keragaman ini, dari heterogenitas ini dimungkinkan bisa terjadi interaksi sosial yang lebih berwarna. Kemudian interaksi sosial yang muncul dari setiap keragaman-keragaman yang ada di Indonesia itu membuka peluang untuk saling belajar satu dengan yang lain, suku satu dengan suku yang lain, agama satu dengan agama yang lain, budaya yang satu dengan budaya yang lain. Dan ini akan memicu ataupun menimbulkan inovasi bagi individu-individu heterogen yang saling belajar ini dan saling berinteraksi ini. Ini sebenarnya salah satu kelebihan yang ketika dimanfaatkan akan menjadi suatu hal yang baik. Namun pemanfaatan ataupun pemanfaatan daripada heterogenitas di Indonesia ini yang seringkali menjadi bahan pemicu konflik ataupun dia malah dijadikan sebagai bahan konflik. Misalkan saja permasalahan antar suku, permasalahan agama yang berbau-bau sara itu sering menjadi bahan pemicu munculnya konflik, dan itu bukan tanpa sebab. Namun sebenarnya itu muncul karena memang pemaknaan dan hal tersebut merupakan warisan patologi pasca kolonial. Jadi ketegangan antar identitas, entah itu suku, agama, ras, dan golongan itu adalah warisan daripada pasca kolonial yang sebenarnya belum bisa disembuhkan di rumah kebangsaan Indonesia. Sebenarnya bukan karena ketidakmanjuran resep nilai kebangsaan itu sendiri, tetapi karena memang kurangnya takaran ataupun kurangnya konsistensi, kurangnya takaran berarti kuantitas ataupun ini larinya nanti ke konsistensi daripada pemakaian obat nilai kebangsaan. Obatnya adalah nilai kebangsaan, obatnya adalah identitas kebangsaan Indonesia. Itu sebenarnya yang bisa mengurangi, bisa menghilangkan ketegangan antar identitas, baik itu ketegangan antar suku, ketegangan antar agama, ketegangan antar ras, ataupun ketegangan antar golongan di Indonesia. Obatnya adalah nilai kebangsaan yang itu berwujud pada baik itu nasionalisme yang walaupun utopis namun ternyata kita butuhkan, dan nilai kebangsaan itu mewujud pada nasionalisme, yang mana nasionalisme itu sendiri dijelaskan secara lebih jauh pada artikel 3. Artikel 3 ini berjudul nasionalisme di era transnasionalisme, bagaimana bertahan. Ini penekanan lebih lanjut daripada fungsinya nilai kebangsaan yang mewujud dalam kerangka nasionalisme, bahwa keragaman, heterogenitas itu adalah modal awal daripada keragaman itu sendiri. Lalu muncul tantangan-tantangan dari luar. Jika kemudian saya ulangi ataupun saya review lagi, nilai kebangsaan nasionalisme Indonesia itu
memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan dari dalam. Tantangan yang kedua adalah tantangan dari luar. Nah, tantangan yang pertama, tantangan dari dalam ini sebelumnya sudah dibahas pada artikel 1 dan artikel 2. Baik itu keragaman bisa memunculkan konflik ketika tidak diproyeksikan dengan baik, ataupun keragaman ini sendiri akan menyebabkan sulitnya distribusi pembangunan, menyebabkan sulitnya distribusi kesejahteraan, dan ini yang menimbulkan kesejahteraan di banyak tempat mengalami ketimpangan yang begitu tebal. Misalkan saja Jawa dengan orang-orang Jawa kan sangat-sangat, ketimpangan sosial Jawa dengan yang ada di Maluku itu karena memang sebab distribusi pembangunan yang belum bisa merata, dan itu adalah tantangan dari dalam. Dan di buku ini, di bab 1 ini, tantangan dari luar itu mulai dibuka dan mulai dijelaskan pada artikel yang ketiga. Salah satu tantangan dari luar yang dijelaskan daripada buku ini adalah seperti halnya dituliskannya adanya era transnasionalisme. Sedangkan era transnasionalisme itu sendiri ini menuntut kita untuk kemudian membuka pintu interaksi dengan negara-negara yang lain, interaksi dengan budaya-budaya yang lain, interaksi dengan ideologi, dengan orang-orang di luar negeri, katakanlah seperti itu. Ini yang kemudian memunculkan tantangan baru bagi nasionalisme itu sendiri, ataupun bagi kebangsaan itu sendiri, ataupun bagi keragaman itu sendiri. Ini ada tantangan dari luar seperti itu. Karena seperti halnya di sini dicontohkan, ideologi, ada nasionalisme. Nah, sini ada yang menarik. Mohon maaf ini melompat ke belakang, bahwa menurut Bung Karno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi ini ada penjelasan bahwasanya nasionalisme itu ialah suatu iktikat, suatu keinsapan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Poin satu golongan dan satu bangsa dan memunculkan nilai kebangsaan itu sendiri, dan memicu persatuan antara satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain, yang satu dengan agama yang lain. Dan nasionalisme ini sebagai ideologi di bawahnya itu baru lahir pada abad ke-18 ketika konsep negara bangsa ataupun nation state muncul. Dan di dalam konteks ini, nasionalisme Indonesia sering dipahami sebagai proses identifikasi diri. Ini proses identifikasi diri ini yang kemudian perlu kita gali secara terus-menerus, dikontekstualisasikan dengan perubahan zaman, dengan perubahan waktu, dengan perubahan tempat. Ini agar nanti proses identifikasi diri ini memunculkan, ataupun kita bisa menciptakan satu tujuan sama, agar kemudian satu dengan yang lain bisa memiliki cita-cita yang sama.
di sini juga dijelaskan bahwasanya nasionalisme ini konsep yang sulit didefinisikan dan mengandung banyak paradoks. Maka dari itu saya tadi di awal bilang konsep nasionalisme ini terbilang utopis, namun entah bagaimana dia bisa menjadi tali pembatas identitas kebangsaan Indonesia itu sendiri. Oke, saya lebih lanjut poin di mana tantangan dari luar, bahwasanya di sini dituliskan ada tantangan-tantangan, ada banyak tantangan-tantangan dari luar. Misalkan saja ada berbagai gerakan dan ideologi transnasionalisme atau nasionalisme lintas negara, atau munculnya kewarganegaraan global, atau munculnya organisasi multinasional. Ini di sini ini dijelentrengkan dengan lebih jelas bahwa banyak tantangan-tantangan terhadap kebangsaan, terhadap nasionalisme itu sendiri yang berasal dari luar. Dan mau tidak mau nasionalisme ketika harus dipertahankan, ketika harus diupayakan agar tetap ada, itu perlunya identifikasi diri lebih lanjut, identifikasi diri lagi agar nantinya cita-cita ataupun tujuan bersama daripada nilai kebangsaan itu sendiri bisa muncul kembali. Selain itu, tantangan dari luar adanya berbagai gerakan transnasionalisme seperti HTI dan lain sebagainya. Dan konsep kenegaraan, konsep nasionalisme ini yang harus terus dikembangkan, terus mengalami perubahan seiring juga dengan perkembangan dunia. Itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan artikel yang ketiga, bahwa ada tantangan dari luar selain tantangan dari dalam yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau salah satu tantangan dari luar yang juga sudah masuk ke dalam, salah satu tantangan dari luar yang juga sudah masuk ke dalam adalah perkembangan teknologi dan informasi yang kemudian dijelaskan pada artikel yang keempat. Sebelum nanti pada artikel 5 dan 6 itu membahas apa nih, yang artikel 5 ini yang saya rasa meloncat ataupun berbeda dengan entah evolusi ini nanti membentuk identitas ataupun nilai kebangsaan itu sendiri ataupun apalah itu, namun poin evolusi ini yang saya rasa artikel 5 ini yang kemudian saya rasa agak membingungkan daripada satu lingkaran bab identitas, keragaman dan budaya ini. Lalu salah satu hal yang menjadi tantangan daripada keragaman, daripada nilai kebangsaan, daripada identitas budaya Indonesia itu adalah salah satunya yang sudah masuk dan berada dekat dengan kita adalah adanya perubahan teknologi. Pada artikel 4 ini lebih dominan membuka tabir pesatnya perkembangan, pesatnya transformasi teknologi sampai hari ini, baik itu teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Dan perubahan teknologi komunikasi itu yang sebenarnya menjadi bagian daripada peradaban manusia sering diklaim, sering dianggap sebagai tanda perbedaan besar antara
peradaban manusia saat ini dengan ini ada klaim daripada perubahan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kenapa teknologi ini kita kategorisasikan sebagai salah satu tantangan? Karena selain memiliki kelebihan bisa memudahkan aktivitas manusia, bisa mengefisienkan banyak hal, kemudian bisa menghilangkan sekat-sekat geografis dan administratif. Ini di sisi yang lain, teknologi ini, perkembangan teknologi ini yang sebenarnya bisa memunculkan persoalan rumit, katakanlah pada institusi sosial, hubungan antar manusia, kesehatan, pendidikan, dan kejiwaan. Dan ada satu bahasa yang menarik, metafora. Satu metafora adanya melunturkan sentuhan manusia, mempengaruhi durasi konsentrasi. Ini satu hal yang memang menjadi kekurangan ataupun pemaknaan penggunaan terhadap teknologi itu sendiri yang harus kita upayakan dengan sebaik-baiknya agar tantangan ataupun kekurangan-kekurangan, misalkan saja ada menjauhkan manusia dari buku, ada dunia tanpa buku di subbab ini kan, itu bisa perkembangan teknologi dan perkembangan informasi ini yang kemudian pada bagian dunia tanpa buku, subbab dunia tanpa buku ini dianggap dapat menjauhkan manusia dari budaya membaca, termasuk salah satunya budaya membaca buku. Sehingga tantangan-tantangan ke depan ini bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat yang melek ataupun paham teknologi komunikasi, paham teknologi informasi. Namun di sisi yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak saling asing mengasingkan atau bahkan dengan dirinya sendiri. Jika kemudian ada penelitian bahwasanya setiap orang itu akan mengecek ataupun membuka telepon genggamnya selama sekian puluh kali dalam range waktu 3 menit, itu yang kemudian menjadi suatu hal, menjadi permasalahan ketika ada di dalam berita bahwasanya seorang anak berusia 12 tahun mengalami gangguan kejiwaan karena terbiasa ataupun terlalu sering bermain game online. Ketika teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini pasti sering menghadapi fenomena-fenomena yang demikian. Misalkan saja ketika kita sedang duduk bersama, ketika kita sedang berdiskusi, ketika kita sedang rapat, ataupun kita hanya sekedar duduk-duduk santai dimanapun tempatnya, ada beberapa yang memang menjadi persoalan penting, persoalan mendasar, bagaimana pemaknaan kita, bagaimana penggunaan kita terhadap teknologi informasi itu sendiri. Karena penggunaan terhadap teknologi informasi ini yang akan kemudian bisa menciptakan keterasingan antar manusia. Bagaimana dialog verbal bisa berkurang ketika kita sedang duduk bersama, ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang belajar bersama. Ini yang kemudian ada satu indikasi bahwasanya manusia bisa terasing dari manusia yang lain
bahkan dari dirinya sendiri. Ini sebuah tantangan, bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat yang melek teknologi komunikasi, namun di sisi lain antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ini tidak muncul keterasingan. Dan kemudian ada tantangan-tantangan yang selanjutnya, misalkan saja bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan diri menjadi bangsa yang tetap memiliki karakter, kita bisa tetap memiliki nilai, kita bisa tetap memiliki kebersamaan sosial atau kemanusiaan yang kuat di tengah arus revolusi teknologi masa depan. Ini yang kemudian harus kita refleksikan, ataupun pertanyaan-pertanyaan di banyak buku ini harus menemukan jawabannya. Salah satunya adalah dari kita sendiri. Dari derasnya arus revolusi teknologi, ini yang kemudian memunculkan tantangan baru lagi. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai upaya mencerdaskan manusia Indonesia dan merawat keragaman dan keutuhan bangsa. Karena orientasi daripada ilmu pengetahuan, orientasi daripada teknologi yang menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, itu adalah untuk kebermanfaatan lebih lanjut untuk manusia itu sendiri. Lebih luas keberagaman, lebih luas kebermanfaatan untuk bangsa, untuk Indonesia, untuk keragaman, untuk keutuhan bangsa, untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dan di artikel yang keempat ini dituliskan adanya munculnya pribumi digital dan masyarakat transisi. Ini yang kemudian jika masyarakat transisi, ada masyarakat transisi yang kemudian mereka baru menjalani separuh daripada dunia digital, ataupun mereka masih ngorek-orek membuka pintu apa ini dunia digital, apa ini teknologi informasi komunikasi. Dan ada juga generasi yang lahir sepenuhnya digital. Ini yang kemudian di sini disebutkan sebagai pribumi digital. Dan perbedaan karakteristik daripada pribumi digital dan masyarakat transisi ini yang kemudian harus terus akan menjadi tantangan selanjutnya yang lebih lanjut, bagaimana kemudian masyarakat transisi ini bisa menggunakan ataupun memanfaatkan produk digital dengan baik, tidak tertinggal dengan generasi ataupun pribumi digital, atau minimal agar pribumi digital ini tidak terlalu dominan dalam hal baik itu penguasaan, baik itu pemanfaatan daripada masyarakat transisi. Dan jika saya boleh membahas berkaitan dengan masyarakat transisi ini, sebenarnya ada di tulisan bukunya Joko Priyono di PMI dan Bayang-Bayang Revolusi Industri 4.0. Itu ada satu artikel yang membahas tentang ada kata yang menarik yang itu mengindikasikan bahwasanya seorang intelektual yang gegap, yang kaget ketika dihadapkan dengan pelannya gerak masyarakat untuk kemudian diajak berubah menjadi suatu hal yang lebih baik, ataupun diajak mengenal sesuatu hal yang baru, namun
gerakan dari masyarakat itu lambat dan kemudian intelektual ini tidak sanggup melanjutkan upaya perubahan di masyarakat tersebut dan berujung pada pengurungan diri intelektual tersebut. Itu yang kemudian di buku milik Joko Priyono itu dikatakan sebagai snobisme intelektual. Dan masyarakat transisi di sini ini saya rasa perlu adanya pendampingan lebih lanjut dari sahabat-sahabat yang memang hadir ataupun hidup dan di sebagai generasi yang lahir dan besar di dunia yang sepenuhnya digital. Masyarakat transisi ini yang harus terus didampingi, harus terus diberikan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan lain sebagainya, agar nantinya masyarakat transisi ini tidak kalah dominan dari sisi pemanfaatannya ketika dibandingkan dengan pribumi digital. Pada artikel yang kelima ini yang kemudian saya sedikit mengalami kebingungan ya, karena ini entah larinya sepertinya nanti akan ke identitas, karena ini berkaitan dengan evolusi manusia di mana ditemukannya misalkan manusia modern Pithecanthropus erectus di Trinil, Jawa Timur, kemudian ditemukannya Homo erectus di Trinil juga, dan adanya pola yang sama ketika ditemukannya Homo sapiens di Afrika Timur dengan pola-pola yang sama. Ini juga ada di kawasan Nusantara, misalkan saja adanya lukisan di Sulawesi yang mirip dengan lukisan yang ada di Spanyol. Misalkan juga yang lain itu ada ditemukannya kerang yang sudah bermotif dan pola ini juga sama ditemukan oleh para arkeolog di berbagai tempat yang lain, dan perkiraan tahun-tahun kemunculannya Homo sapiens baik itu di Afrika Timur ataupun di Nusantara itu memiliki kemiripan tahun yang sama. Itu mungkin berkaitan dengan evolusi, dan kemungkinan besar evolusi ini yang akan membentuk manusia Nusantara, baik itu menjadi bagian daripada Austronesia ataupun dia menjadi bagian daripada Melanesia dan yang lain sebagainya. Namun di sini tidak kemudian dibahas lebih lanjut pada artikel yang kelima. Dan ini pada kalimat terakhir di artikel yang kelima ini yang kemudian adanya kemiripan pola antara penemuan arkeolog di Nusantara dan di Afrika Timur, itu yang kemudian sebenarnya memberikan tantangan bagi para ilmuwan Indonesia untuk menjawabnya. Itu tak kira menjadi hal penting daripada korelasi ataupun komparasi penemuan-penemuan di bidang arkeologi ataupun di bidang fosil-fosil. Dan setelah artikel 5, pembahasan di artikel 6 ini yang kemudian juga mengalami loncatan yang lebih jauh berkaitan, namun ini berkaitan dengan budaya sains di Nusantara. Sebenarnya Indonesia ini sejak lama adalah ladang ilmu pengetahuan, dan ini yang kemudian memicu banyaknya peneliti datang ke tanah Nusantara. Walaupun ada banyak
perkembangan ataupun situasi nasional yang kemudian menyebabkan peneliti-peneliti ini pulang dengan baik itu membawa hasil penelitian ataupun tidak terbawa hasil penelitiannya. Namun yang perlu menjadi garis penting adalah Indonesia sudah sejak lama itu menjadi ladang ilmu pengetahuan. Dan orientasi sains pada saat ini di masa lalu, pada saat ini dan masa yang akan datang ini akan terus mengalami perubahan juga. Dan banyaknya spesialisasi keilmuan dan munculnya keilmuan baru yang semakin menyempit, namun jika di sini dituliskan namun batas antar disiplin ilmu pengetahuan kian kabur, ini yang kemudian ternyata memicu masalah juga bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, penelitian-penelitian lintas disiplin, penelitian-penelitian interdisiplin ilmu pengetahuan itu kian ramai dan kian banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di banyak tempat. Dan satu hal yang saya rasa menjadi kunci daripada inti dari artikel 6, arsitektur sains berubah, bagaimana Indonesia menghadapinya adalah di saat pola ataupun arsitektur sains global ataupun arsitektur sains dunia itu mengalami perubahan yang sangat cepat, sangat signifikan. Sedangkan di sisi lain, Indonesia itu belum menemukan arsitektur sains sendiri ataupun belum menemukan pola pengembangan sains. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi inti daripada artikel 6. Sains global sudah melesat jauh meninggalkan Indonesia. Misalkan saja di bidang neuroscience, misalkan saja di bidang biomedis, misalkan saja di bidang nanoteknologi, di bidang sosial humaniora. Ini yang kemudian arsitektur ilmu pengetahuan secara global sudah jauh meninggalkan Indonesia, sedangkan Indonesia belum menemukan pola pengembangan sains untuk Indonesia itu sendiri ataupun lebih jauh untuk bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pandangan perkembangan sains secara global. Dan kemudian di sini juga dijelaskan bahwa permasalahan inti daripada pola arsitektur sains di Indonesia adalah masih lemahnya budaya ilmiah dan pendidikan di Indonesia. Dan kemudian sains ataupun ilmu pengetahuan ataupun budaya-budaya ilmiah itu belum dijadikan pijakan sebagai pemanfaatan baik itu oleh masyarakat sendiri ataupun pemanfaatan dalam rangka perumusan kebijakan publik oleh pemerintah. Itu yang kemudian menjadi penekanan pada artikel yang ke-6. Dan saya rasa secara garis besar bab 1 ini membahas tentang, karena memang judulnya saja sudah identitas, keragaman, dan budaya. Namun pembahasan berkaitan dengan identitas, keragaman, dan budaya itu sendiri dibahas sangat dalam pada artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Sedangkan artikel 4, artikel 5, dan artikel 6 itu lebih kepada tantangan-tantangan, baik itu gerakan transnasionalisme, baik itu tantangan berupa pesatnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu adanya penelitian-penelitian terbaru berkaitan dengan evolusi, berkaitan dengan kemiripan pola penemuan arkeolog, bahwasanya ada kesamaan, ada kemiripan antara Homo erectus di Sulawesi dengan Homo erectus di Afrika Timur. Dan yang terakhir, tantangan berkaitan dengan perubahan ataupun pesatnya arsitektur
sains secara global, dengan Indonesia tertinggal jauh. Itu yang kemudian menuntut pemaknaan diri, menuntut identifikasi diri, baik itu identitas, keragaman, ataupun budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Lama, mohon maaf. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Lama banget. Terima kasih banyak kepada Mas Iksan. Terima kasih banyak kepada Mas Iksan yang sudah bagikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin saya bisa menyimpulkan beberapa poin, yaitu alasan adanya agenda ini adalah cahaya itu dapat menyala jika kita memiliki semangat agar ilmu pengetahuan yang bersumber dari Indonesia itu dapat menyala, karena ilmu tersebut itu sangat bermanfaat bagi Indonesia sendiri untuk berkembang dan sebagai budaya ilmu pengetahuan yang membudaya. Kemudian apa sih yang menyebabkan Indonesia itu adalah Indonesia, yaitu keberagaman di Indonesia sendiri yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama, karena merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada nilai kebangsaan nasionalisme, yaitu memiliki dua tantangan. Yang pertama dari dalam dan dari luar. Di sini sampai artikel 4, yaitu dijelaskan bahwa dari dalam ini tantangannya adalah keberagaman dan distribusi pembangunan yang belum merata, sedangkan yang dari luar adalah adanya era transnasionalisme yang menuntut kita untuk membuka pintu interaksi kepada negara lain, dan juga tentang perkembangan ilmu dan teknologi dan informasi. Nasionalisme ini merupakan proses identifikasi diri bangsa Indonesia. Kemudian, baik, mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Mas Ihsan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi amal baik bagi kita semua. Kita akhiri acara ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah hadir, kepada Mas Iqbal, Mas Rangga, dan Mbak Ira. Sudah selesai ya? Ini mau memberikan tanggapan. Yoi, siap-siap, Pak. Monggo. Oke, boleh. Oke, kita sambil dilanjut enggak apa-apa? Ya. 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 Ini menarik ya, maksudnya di bab karena aku baru baca di bab 1 yang mengenai identitas dan keanekaragaman itu, terus di situ muncul pertanyaan mengenai bagaimana kita mendefinisikan kita itu sebagai Indonesia gitu. Ya benar apa yang tadi disampaikan Mas Ihsan, kalau kita mendefinisikan kita sebagai Indonesia itu ya dengan heterogenitasnya gitu ya, dengan keanekaragamannya, karena ketika kita memaksakan agar identitas keindonesiaan kita itu dipaksakan dalam satu ragam atau dalam satu tipe atau dalam satu karakter yang sama, justru itu akan mengacaukan tatanan masyarakat itu sendiri ya, karena masing-masing masyarakat punya budayanya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk mensejahterakan dirinya masing-masing dan sebagainya. Nah, lalu aku pernah nonton video dari Watchdog kalau yang Dandi Laksono mengenai perburuan paus di Lamalera Utara, di Lamalera lah, di lautan Lamalera. Nah, di situ kan masyarakat sana itu secara budaya, secara sejarah, dia melakukan perburuan itu karena memang sudah budayanya, sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Lamalera untuk melakukan perburuan paus. Nah, dan perburuan itu pun tidak dilakukan setiap hari atau tiap minggu, tapi entah setahun sekali atau 6 bulan sekali
perburuan tersebut dilakukan gitu loh. Dan mereka pun memburu paus. Paus yang diburu itu bukan merupakan paus yang muda, tapi paus tua, yang paus dewasa yang ukurannya besar gitu loh. Nah paus dewasa ini ketika ditangkap, kemudian dagingnya atau bagian-bagian dari ikan pausnya ini didistribusikan kepada masyarakat sekitar pantai Lamalera itu, maka akan mensejahterakan masing-masing individu dari masyarakatnya. Karena ketika dari satu ekor paus itu bisa menghidupi mereka selama 1 bulan. Entah itu nanti daging pausnya dia olah, entah itu daging pausnya dia jual untuk mendapatkan uang dan lain-lainnya. Nah itu kan menjadi suatu identitas keindonesiaan bagi masyarakat Lamalera gitu. Berbeda lagi dengan masyarakat yang lain di hal yang lain. Nah menarik juga di artikel 1 ada humaniora digital. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika perburuan paus itu apakah berpengaruh terhadap populasi paus di daerah kelautan Lamalera. Nah itu yang masih menjadi diskursus sampai saat ini. Karena menurut masyarakat Lamalera, perburuan itu justru semakin dia memburu paus, maka paus itu semakin banyak. Nah mungkin bisa jadi juga karena yang diburu paus yang diburu oleh masyarakat Lamalera itu merupakan paus tua atau paus yang sudah dewasa, yang mana ketika paus tua itu hidup maka akan menghambat proses perkawinan paus-paus muda seperti itu. Nah itu kan juga mungkin bisa jadi satu hal yang berpengaruh terhadap ini. Nah tentunya hal ini perlu dikaji atau diteliti. Ya mungkin di sini ya mungkin penelitian atau kita mengkaji secara di atas meja dari teman-teman FMIPA atau biologi ini berkaitan dengan itu ya, reproduksi hewan seperti itu. Nah di bagian humaniora digital di identitas keragaman dan budaya ini dijelaskan bahwa sains interdisipliner atau terutama sains sosial budaya dengan sains komputasi itu dapat digunakan untuk menghubungkan menyelesaikan diskursus mengenai perburuan tersebut akan memperbanyak paus, apa justru akan membuat paus semakin sedikit. Dari sains sosial budayanya kan bisa dikaji mengenai sejarahnya kenapa masyarakat Lamalera melakukan perburuan, terus kenapa budaya ini terus dilaksanakan. Kemudian dari sains komputasinya kan, sains komputasi ini kan berarti perhitungan ya, mungkin secara perhitungan ketika memang 1 tahun sekali dilakukan perburuan kepada paus tua ini, apakah memang benar akan meningkatkan produksi paus dan lain sebagainya. Nah ini menurutku ini suatu hal yang baru ya, suatu hal yang memang harus dikaji oleh teman-teman PMII supaya kita memang tidak berkutat pada lingkup sosial humaniora saja, tidak pada isu-isu politik, tapi juga kita mengkonsentrasikan diri pada isu-isu yang seperti demikian gitu loh. Ini hal yang sangat penting dan saya berterima kasih kepada Mas Ihsan, terus Mbak Ira dan teman-teman lain Nusantara sudah memantik diskusi ini yang merupakan pantikan kuantum gerakan. Kalau bahasa fisikanya kan seperti itu, kuantum gerakan. Kuantum itu kan lebih hebat ya, lebih hebat. Nah, kuantum gerakan ini perlu kita barengi dengan studi longitudinal. Longitudinal itu kan gelombang. Longitudinal studi yang panjang, gelombang itu kan panjang. Mungkin seperti itu. Dari teman-teman lain Nusantara bisa menggunakan istilah-istilah sains, istilah-istilah fisika dalam mengagendakan kegiatannya. Misalkan studi longitudinal, bedah buku ini. Nah, itu kan menjadi ciri khas dari teman-teman lain Nusantara seperti itu. Atau yang berkaitan dengan ekonomi, ya dengan bahasa-bahasa ekonomi seperti itu. Saya sangat mengapresiasi. Mohon maaf kalau memang kelamaan bicaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Oh, tanggapan yang menarik sebenarnya, dan Mas Iqbal memberikan salah satu studi kasus di Lamalera ya. Dan masih banyak studi kasus ketika kita mau menggali lebih jauh di tempat-tempat yang lain di Indonesia, baik itu kearifan lokal di tiap daerah ini yang sebenarnya mereka memiliki identitas, mereka memiliki nilai yang ketika ditinjau lebih jauh itu sebenarnya adalah bagian dari keragaman Indonesia itu sendiri. Dan tadi juga dijelaskan bahwasanya adanya perlunya kajian interdisipliner, baik itu oleh orang-orang yang berlatar belakang sosial humaniora ataupun orang yang berlatar belakang sains, baik itu komputasi ataupun sains lingkungan ataupun sains yang berkaitan dengan biologikal, itu kemudian bisa menunjukkan bahwasanya ada nilai-nilai ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa digali lebih jauh daripada apa yang ada di kearifan lokal itu sendiri. Itu tadi salah satu contoh ya Mas Iqbal ya, sedangkan contoh yang lain masih banyak kan. Ketika kita mau misalkan saja di jurnal Wacana itu ada perubahan jurnal Wacana Perubahan Iklim kalau nggak salah, itu ada salah satu studi kasus bahwasanya cara masyarakat ataupun cara nelayan untuk kemudian mereka bisa menangkap ikan, mereka mulai melaut di malam hari dan lain sebagainya dengan menggunakan rasi bintang. Ketika di siang hari mereka akan menggunakan dengan munculnya kupu-kupu kuning. Itu saya rasa salah satu kearifan lokal, dan sekarang kupu-kupu kuning itu mulai berkurang karena memang merupakan dampak daripada perubahan iklim itu sendiri. Itu yang saya rasa kearifan lokal, baik itu mulai dari kebiasaan, tradisi ataupun bahkan sampai kepercayaan. Keragaman kearifan lokal ini yang kemudian sebenarnya membentuk kebangsaan Indonesia itu sendiri, seperti itu. Jika kita telisik lebih jauh sebenarnya, misalkan dari sisi keagamaan, kepercayaan katakanlah, saya berani menyebutkan bahwasanya kepercayaan lokal daerah-daerah di Indonesia itu sebenarnya bukan suatu pemujaan atau penghambaan terhadap suatu benda, misalkan saja pohon, batu, dan lain sebagainya. Tetapi representasi daripada kearifan lokal yang bersifat kepercayaan itu adalah merupakan suatu penghormatan. Ini yang kemudian menjadikan perbedaan antara pemujaan dan penghormatan. Penghormatan terhadap pohon karena memang kemudian ketika kita telisik lebih jauh dari sisi ekologis, maka sebenarnya pohon-pohon besar ini bisa menyerap air lebih kuat, bisa menyerap air lebih banyak, sehingga air di sekitar daerah itu bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar dengan mudah. Ini yang kemudian penghormatan seperti ini yang kemudian dirusak oleh munculnya kolonialisme dengan mengidentifikasi mereka menjadi bagian dari animisme dan dinamisme. Itu yang sebenarnya masih banyak kearifan lokal di Indonesia. Itu yang bisa kita gali, bisa kita jadikan contoh ataupun bisa menjadi wacana ke depan untuk kemudian kita bisa menggarap hal-hal yang demikian. Kalau bisa dari sisi saintifik akan lebih bagus. Mungkin itu sih, ada tambahan yang lain mungkin. Ya. Bagaimana sahabat-sahabatnya, apakah ada tambahan yang lain, sanggahan atau masukan?
Oh ya, itu tadi masukan dari Mas Iqbal berkaitan dengan perlunya adanya kuantum gerakan, adanya longitudinal apa tadi Mas? Wacana longitudinal apa tadi lupa. Itu yang kemudian studi longitudinal. Ya, studi longitudinal ataupun nanti berhubungan dengan perekonomian apa itu nanti Mbak Ira ya. Itu bisa jadi narasi-narasi yang bisa digunakan sebagai nama daripada kegiatan-kegiatan di rakyat. Itu kemudian saya kira akan sangat-sangat ini mempengaruhi dan mengasyikkan seperti itu. Betul. Begitu Ira. Iya Mas, terima kasih masukannya. Sudah. Baik, bagaimana? Sudah tidak ada tambahan lagi? Dari aku cukup. Ini sudah sore dan di sini hujan ya. Di tempat teman-teman hujan nggak ini? Alhamdulillah terang Mas. Oke, baik, mungkin sudah jam 17.25. Mungkin teman-teman juga memiliki agenda yang lain. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.